Yo guys, balik lagi di Oke Kelvin. Lanjut lagi dalam kasusnya Vina. Sebelumnya gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kita lanjut lagi pemberitaannya, yaitu Rudiana diduga sempat ajukan klaim asuransi kecelakaan guys. Waduh, yuk kita lihat beritanya seperti apa guys. Nah, untuk konfirmasinya, saya kan dapat informasi ini jauh dari dulu. Silahkan aja ke Kapolri, ke institusi kepolisian. Karena apa? Ketika mengajukan permohonan jasara harja kan harus ada LP. Yang berdinasnya masih ada di Polres Sumber, kemudian juga karyawan jasara harjanya juga masih aktif kok sampai sekarang, bisa dikonfirmasi. Mungkin kalau data, kalau misalnya dari institusi kepolisian yang meminta, bisa dikeluarkan karena biasanya kan 5 tahun sekali kan datanya di delete gitu karena sudah tidak ada masalah. Tapi kalau institusi kepolisian misalnya Kapolri yang minta, yakinlah bisa dibuka itu datanya. Kalau pernah ada pengajuan jasara harja dari ayahnya korban laki-laki, bisa dikonfirmasikan ke pasien siapa yang dimaksud mengajukan jasara harja ini agar lebih jelas, dan apakah bisa dibuktikan bahwa memang sudah terjadi pengajuan, apakah mungkin ada bukti-bukti transaksi yang bisa menjadi barang bukti begitu? Yang bisa gini, kalau kita kan masyarakat biasa, apalagi saya hanya pengacara gitu. Kalau konfirmasi mengenai pernahkah orang tua korban laki-laki yang mengalami kecelakaan itu pernah mengajukan jasara harja, ada anggota yang bisa dikonfirmasi betul nggak ada permohonan pengajuan jasara harja. Ada karyawan yang masih jasara harja yang menerima berkas itu, berkas penuh itu ada. Silahkan, cuman mungkin untuk orang awam agak sulit ya membuktikannya. Jadi ini diperlukan instruksi Kapolri untuk mencari kebenaran mengenai informasi ini. Karena sebetulnya ini informasinya betul. Hanya kan kalau kita orang umum nggak bisa nyari gitu. Silahkan Bapak Kapolri atau tim sus Kapolrinya lah. Karena kelihatannya sih sudah terkonfirmasi kalau menurut saya gitu. Nggak mungkin lah informasi sebesar ini nggak sampai ke Kapolri, nggak mungkin. Berarti bisa disimpulkan bahwa pada saat kejadian sebenarnya orang tua dari korban laki-laki ini berarti yang dimaksud adalah Bapak Rudiana, betul ya? Iya. Bahwa Rudiana sudah meyakini bahwa anaknya meninggal kecelakaan, sehingga akhirnya mengajukan jasara harja ini. Betul seperti itu kesimpulannya? Ya, betul seperti itu kesimpulannya. Jadi kalau pada akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan pemerkosaan dan mengakibatkan 8 terpidana, yaitu karena adanya kesurupan. Boleh disebutkan bahwa kesimpulannya seperti apa tuh? Seperti yang tadi bahwa memang kesimpulannya adalah berarti? Ya, kesimpulannya ya seperti yang disampaikan di persidangan PK lah. Penelusuran, bahwa investigasi ayah korban meyakini kecelakaan karena Ada momen yang mengesalkan netizen ketika Christian Grich menyambangi Polres Cirebon Kota dalam rangka mencari Bentar, berburu terduga polisi menganiayaan para terpidana kasus Vina nih. Cari Anwan gugur, Gris diterak oleh Mulyawan polisi. Waduh guys. Anwar dan Gugun Gumilar, 2 dari beberapa polisi terduga penganiaya, tersangka kasus Vina 2016 silam. Jurnalis bernyali baja ini tampaknya diteriaki dari kejauhan oleh seorang polisi yang terlihat kesal pada Grich dan krunya. Grich beralasan Polres adalah wilayah publik. Iya, kita kan nggak masuk daerah terlarang ya Pak. Ini kan Polres itu punya publik ya Pak. Sementara sang polisi beralasan ini rumah orang, ada tata krama. Oh, cuman masalah kan kita ada tata krama masuk rumah orang kan ada tata krama. Nggak apa-apa Pak. Tadi kita mau masuk kita pikir biasanya ada di sini. Grich mengingatkan polisi bernama Mulyawan ini agar tidak perlu berteriak di depan sini. Oh, iya Pak, nggak perlu teriak-teriak ya Pak. Iya, makasih ya Pak. Pak siapa? Pak Mulyawan ya. Terus kali ini saya buat diingat tuh Mulyawan. Jadi siap untuk diproses. Saya hormat buat Bang Razman, tapi satu yang harus Bentar, Bung. Jadi kalau seandainya nanti putusan PK kemudian menetapkan bahwa ini memang pembunuhan, maka Mega dan Widi harus tanggung jawab. Itu yang disampaikan loh. Anda sepakat? Baik, jadi gini Mas Aiman. Pertama saya hormat kepada Bang Razman. Kemudian yang kedua. Terima kasih. Ya, yang kedua. Kenapa Widi dan Mega baru muncul sekarang? Ya. Kan itu. Kemunculan mereka bukan tanggung jawab dirinya mereka, tapi kemunculan mereka di dalam persidangan adalah tanggung jawab penyidik, tanggung jawab polisi, tanggung jawab kejaksaan yang harus menghadirkan saksi-saksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kemunculan mereka diakibatkan adanya ekstraksi HP Pina yang kemudian timbul ini, dan ternyata nomor ini adalah ternyata nomor Widi dan Mega. Jadi mohon izin Bang Razman, mohon izin, mereka tidak bisa dipersalahkan kenapa baru muncul sekarang. Bahkan kalau kita melihat fakta persidangan di tahun 2016, semua terpidana mencabut keterangannya, ditolak. Itu yang terjadi. Kemudian ada juga saksi yang mencabut keterangannya, ditolak. Nah, sekarang kemunculan mereka justru menurut saya adalah sebuah, bukan keajaiban sebetulnya, sebuah mukjizat di dalam kasus ini yang harus dibuka secara terang benderang, Mas Aiman. Ya. Kenapa? Kalau saja kemunculan Widi dan Mega berdasarkan ini, dan ini dulu di tahun 2016 dijadikan bukti dalam persidangan, saya ulangi dan saya tegaskan, tidak akan ada terpidana seumur hidup. Karena kecelakaan. Karena kecelakaan. Kan itu. Bukan Ini, pembunuhan. Betul. Ini sangat jelas. Mohon izin Pak Fredrik. Di satu sisi kadang saya menjadi ambigu gitu ya. Kalau ternyata, saya dari awal mengatakan, ingat itu. Kalau ternyata polisi terlibat, kalau ternyata Ibtu Rudiana terlibat dalam proses yang bukan sesungguhnya terjadi, tetapi dia ada-ada, merekayasa kasus, maka proses Ibtu Rudiana, kalau ternyata ada orang lain yang jadi aktor, membiarkan kejahatan, sehingga muncul putusan yang keliru, orang itu harus diproses secara hukum. Ya, itu adalah Linda dan Aep ya, dan Berliana ya. Menurut kalian gimana? Terus di kolom komentar. Kita lanjut di video selanjutnya. Kemudian dari Jasara Harja nilainya hanya separuh dan sudah di ACC informasinya. Silakan, ini barangkali dari Kapolri sendiri yang harus menindaklanjuti. Informasinya cair 12,5 juta. Tapi karena pada tanggal 31 dini hari ada informasi mengenai kesurupan yang menyatakan ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan, dan sebetulnya di sidang 2016 itu disampaikan oleh orang tua Vina. Sebetulnya saya nggak tahu masalahnya, saya taunya kecelakaan, tapi tiba-tiba ada yang kesurupan itu pembunuhan, pemerkosaan, terus saya dikasih tahu. Jadi gitu. Jadi berubahnya konstruksi kecelakaan itu setelah adanya rekaman kesurupannya Linda. Tapi waktu itu tidak disebutkan nama Linda. Di persidangan hanya disebutkan temannya Vina ada yang kesurupan dan menyatakan ini pembunuhan dan pemerkosaan. Itu disampaikan di persidangan oleh orang tua korban, dan saat itu orang tua korban perempuan meyakini informasi dari kepolisian. Iya benar sih, waktu itu sih itu juga gara si kesurupan. Orang tua pelapor yang mengalami kecelakaan lalu lintas sudah mengajukan klaim asuransi diduga pada tanggal 27 Agustus 29 Agustus 2016. 27 kejadian, 28 dimakamkan, 29 Agustus 2016 saya mendapat informasi sebetulnya klaimnya diajukan. Kalau untuk waktu itu kan kecelakaan tunggal. Kalau untuk anggota TNI dan ini asuransi ya, walaupun kecelakaan tunggal mendapatkan saya jelaskan penggantian sedikit dari Jasara Harja, nilainya hanya separuh dan sudah di ACC informasinya. Silakan, ini barangkali dari Kapolri sendiri yang harus menindaklanjuti. Informasinya cair 12,5 juta. Tapi ini kan, ini gini kejadiannya, tanggal 27 tuh kecelakaan ya malamnya tuh. Nah, malamnya itu Rudiana itu dikasih tahu lah, datanglah ke rumah sakit. Lalu malam itu pun langsung ke Polsek Talun ya, karena nggak percaya ini kecelakaan. Nah kan kata Bu Titin tadi tanggal 28 dia mengajukan, padahal tanggal 28 dia nggak yakin kalau ini kecelakaan. Tanggal 30 itu katanya klaimnya diklaim ya asuransinya. Tapi tanggal 30, 27, 28, 9, 30 itu kalau nggak salah ya kesurupannya Linda itu tanggal 30. 31 itu bertemu dengan si Aep. Nah kan gimana? Dia nggak yakin kalau anaknya ini kecelakaan, tapi dia mengklaim asuransi kecelakaannya. Dan ini apa ya? Harus ditindak juga, ditindaklanjuti maksudnya ya. Apakah ini diterima nggak asuransinya? Ya gitu aja nih. Ini keanehannya ini baru ya dari Titin terus
di sidang PK-nya ini 6 terpidana. Coba kita lihat aja ini apa benar ini kok bisa dibuktikan atau enggak ya. Setelah melihat video ini gimana guys? Pendapat kalian punya pendapat komentar apa tulis di tulis di kolom komentar ya guys. Saya pendapat apa? Kalian punya pendapat tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini gara-gara Linda, Marliana dan Rudiana Aib ya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih. See you guys.